saya coba masuk di single index model. SIM dan CAPM ini adalah metode teman-teman ya. Jadi memang lebih banyak menghitung. Cuman ketika pada saat kita menerapkan metode atau technical ini, tentunya paling tidak secara teori kita harus paham terlebih dahulu. Ya. Contoh, eh, di single index model ada beberapa penemunya intinya. Salah satunya adalah William Sharp ini, ya, dengan model Markowitz. Ya, ini fungsinya untuk apa? Ketika orang tersebut ya atau penemu atau peneliti tersebut menggunakan penelitian ini, fungsinya untuk apa? Ya, salah satunya adalah eh, dilakukan untuk mengetahui faktor yang paling umum terhadap return dari suatu pasar saham atau sekuritas itu sendiri. Ya, jadi SIM ini, single index model ini ingin tahu uh, return yang diperoleh dari beberapa pengaruh dari aspek-aspek yang ada pada saat seseorang tersebut memutuskan investasi pada sekuritas atau pasar saham. Ya, supaya ketika seseorang tersebut atau investor tersebut mengambil keputusan itu tidak sekedar ikut-ikutan saja, ya, tapi benar-benar menghitung kenaikan atau penurunan dari suatu instrumen investasi. Dan ini masuk kategori meminimalisir resiko. Ya, ketika investor tersebut benar-benar menerapkan ini, ya instrumen keuangannya pun juga instrumen investasinya pun juga bisa ditekan resikonya, ya. Nah, itu gambaran secara garis besarnya single index model, ya. Formula yang dipakai atau komponen yang dipakai ini sebenarnya sama seperti ketika kita menghitung eh, suatu indeks berkala, ya, atau suatu indeks atau perhitungan variabel berkala, ya. Ya, di mata kuliah statistik, ya, di mata kuliah statistik teman-teman pastinya berhubungan sama ini, ya. Ya, ada beta, ada alfa, ya, ada variabelnya baik acak maupun variabel yang sudah diberikan, ditentukan, ya, sudah ditentukan, atau mungkin untuk menghitung tingkat pasar juga, ya. Ini formula atau komponen yang pasti dipakai untuk menghitung menggunakan metode single index model, ya. Nah, pada formula dan komponen ini, ya, utamanya adalah berhubungan dengan alfa, ya. Dia yang independen. Jadi kalau misal TA-nya teman-teman mau menghitung menggunakan single index model maupun CAPM, ya harus tahu komponennya yang dihitung siapa saja. Karena SIM ini nggak bisa hanya satu sekuritas saja atau satu instrumen saja. Dia juga harus dibandingkan dengan uh, sorry, sekuritas yang lain. Contoh seperti kalau kita buka Bursa Efek Indonesia, itu kan ada indeks harga saham gabungan. Nah, itu juga dibandingkan dengan ini, ya. Kalau kita kan nggak perlu menghitung sendiri ya indeks harga saham gabungan, tapi sudah ada alat ukurnya yang sudah dikelola oleh apa, beberapa otoritas jasa yang memang ditunjuk untuk mengetahui komponen-komponen apa saja yang muncul pada indeks harga saham gabungan tersebut, ya. Tapi di komponen utama SIM ini yang paling utama adalah alfa ini, independen, dan beta ini dependennya, ya. Jadi variabel bebasnya, ya, terikat sama bebasnya itu. Nah, ini beta, jadi alfa beta. Nah, ini R ini returnnya, ya, return. Beta return ini eh, dependent, ya. Jadi memiliki hubungan terhadap return pasar. Kalau yang alfa tidak ada hubungan apapun terhadap return pasar. Jadi semuanya dua komponen ini dihitung pada single index model, ya. Nah, oke.
formula dan komponen pada single index model ini, alfa itu memiliki pengaruh penuh ya, khususnya aktivitas perusahaan, khususnya aktivitas-aktivitas yang berhubungan non keuangan, contoh seperti ini ya, contoh seperti kenaikan UMR, misalnya pemogokan karyawan, kebakaran gudang, ini kan mempengaruhi komponen alfa yang tidak terikat dengan pasar. Tapi kalau semisal ada karyawan yang mogok, mesin produksinya kan nggak bekerja, berarti tidak menghasilkan barang, berarti tidak bisa menjual barang karena barangnya nggak diproduksi. Tentunya nggak bisa mendatangkan profit ke perusahaan. Nah, ini kan juga mempengaruhi. Tapi ini tidak terpengaruhi oleh pasar, ya. Nah, ini contohnya hal yang berhubungan erat terhadap aktivitas perusahaan. Nah, ini diartikan alfa. Beta ini berhubungan dengan aktivitas pasar. Ya, mungkin Indofood sama Wings sangat bersaing ketat sehingga Indofood saat ini meningkatkan penjualan karena banyak inovasi dan segala macam. Atau mungkin Indofood nggak berinovasi tapi banyak aja pelanggan yang setia. Jadi itu juga mempengaruhi transaksional yang ada di perusahaan ya, di Indofood, sehingga mempengaruhi ya pendapatan juga ya. Nah, ini diartikan sebagai beta ya. Atau sama-sama perusahaan go public, Wings sama Indofood sama-sama perusahaan go public ya. Karena karena aktivitas bisnisnya hingga nyampe ke level paling bawah, sehingga masyarakat itu trust ke dalam kedua perusahaan ini. Cuman kan di masyarakat tertentu atau di kelompok masyarakat tertentu, mereka kan tidak semuanya memahami tentang instrumen investasi. Mungkin ada kelompok tertentu yang paham tentang instrumen investasi. Mereka akhirnya memilih untuk berinvestasi di dua entitas ini, Indofood maupun Wings. Nah, dua ini saling bersaing terhadap apa? Nilai sahamnya. Nilai saham yang ada di pasar. Nah, apa yang mempengaruhi nilai saham di pasar? Ya ini tadi, alfa. Ini kan nggak terikat dengan pasar, tapi pemogokan karyawan, efisiensi, gudang pabrik terbakar, buka pabrik baru, rekrutmen besar-besaran, hingga produksinya itu eh, banyak dan segala macam. Nah, ini kan ini ibaratnya independen, nggak ada hubungannya dengan pasar, tapi ketika ditelisik lebih lanjut, oh ternyata itu juga mempengaruhi minat investor untuk memiliki saham. Makanya diukur dengan beta. Ya. Nah, ketika investor itu saling bersaing untuk mendapatkan sahamnya Wings misalnya, ya banyak orang mau beli sahamnya Wings. Populasinya semakin banyak. Tentunya itu kan mempengaruhi nilai dari saham tersebut. Oh, ini pasaran ini, atau mungkin yang punya terlalu banyak sehingga umum sekali ya. Nah, ini juga mempengaruhi terhadap nilai suatu instrumen saham tersebut atau instrumen keuangan tersebut ya. Nah, ini atau bisa diartikan seperti ini. Beta saham A bernilai 1,5, maka dikatakan bahwa setiap perubahan return pasar sebesar 1% akan diikuti sorry, akan diikuti dengan perubahan return saham A sebesar 1,5. Jadi ini berhubungan ya. Jadi sahamnya 500 atau sahamnya 1,A, berarti nanti imbal hasilnya juga 1,5. Sorry, saya agak masuk angin. Saya nggak tahu ini pada libur, nggak ada aktivitas, kok malah saya badannya sakit semua. Tapi kalau Senin sampai Sabtu kerja terus malah energik. Saya cuma satu hari ini tidur di rumah kok badan saya rasanya sakit semua. Makanya tadi minum antangin, minum antangin kok malah gelegean terus. Oke, sorry. Hmm. Meriang, Pak. Ya,
Padahal lagi off kan, nggak ada kegiatan, jadi saya buat tiduran, istirahat lah di rumah. Malah kayak badan saya malah jadi capek semua. Tapi kalau Senin sampai Sabtu, Senin sampai Minggu aktivitas terus itu benar-benar nggak ada capeknya. Nah ini satu hari di rumah istirahat malah capek semua. Karena saya itu ngejar ini loh, apa ngejar First Media. Nggak tahu tengah malam itu tiba-tiba internetnya nggak bisa. Terus saya minta datang orang ke sini untuk ngecek First Medianya. Jadi kan saya harus ada di rumah kan. Kalau saya pergi kan siapa yang mau jagain. Jadi saya ada di rumah daripada saya nggak ngapa-ngapain ya sambil nunggu sambil tiduran. Ternyata bangun-bangun kok badan saya agak meriang. Ya itulah ya Ya, eh dinikmati kebias ya Pak. ya kebiasaan aktivitas tiba-tiba nggak ngapa-ngapain. Oke, ya itu formula dan komponen alfa sama beta ya. Jadi kalau alfa tadi itu dia tidak terpengaruh dengan pasar dan lebih banyak komponennya itu non keuangan ya, di luar angka-angka matematis lah. Tapi kalau beta ini terpengaruh pasar dan lebih banyak hitung-hitungan matematis ya. Nanti nanti kita bahas lebih dalam lagi. Oke, contoh rumus single index model ya dinyatakan sebagai berikut. Estimasi besarnya return ekspektasi suatu saham ketika diketahui satu adalah return ekspektasi dari indeks pasar adalah 20%. Sedangkan dua, return ekspektasi suatu sekuritas yang independen terhadap pasar adalah 4%. Ya. Dan tiga adalah betanya. Ya. Jadi kita harus hitung terlebih dahulu berapa return ekspektasi yang akan kita tentukan nantinya. Ya. Jadi return ekspektasi ini kira-kira saya untung itu persentasenya berapa ya atau mungkin ketika saya mendapat imbal hasil dari investasi tersebut besarannya berapa ya. Untuk mengetahui indeks pasar 20% terus independen apa sekuritas return ekspektasi sekuritasnya 4% ini dari mana? Nah, ini kita bisa tentukan sendiri ya, tergantung besaran investasi kita berapa. Nah, terus instrumen investasinya satu jenis atau berbagai jenis. Nah, ini kita harus bandingkan ya. Karena kan ini kan akan mengetahui besarannya nanti imbal hasil yang akan kita terima, bisa berbentuk dividen ya atau mungkin bisa berbentuk kupon kalau obligasi. Ya, tapi ini kita ambil contoh seperti saham aja dulu ya karena paling gampang untuk mencari perhitungannya ya. Nah, caranya ini simple. Cukup kita hitung saja. Nah, indeks pasar ini 20% dari indeks harga saham gabungan. Ya, kontribusinya berapa banyak? Nah, kalau return ekspektasi, ini ya kita mungkin bisa expect besarannya 4% ini dari mana? Dari dividen-dividen di laporan keuangan sebelumnya. Ya, contoh misal di tahun sebelumnya dividen rilis ke masyarakat dari laporan keuangan itu 4% dari total pendapatan misalnya atau laporan keuangan secara keseluruhan ya 4%. Nah, ini bisa. Nah, ini terus beta 0,75 ini bisa pakai 0,5 0,75. Nah, beta ini eh, hitung-hitungan pastinya memang tidak bisa ditentukan ya. Tapi beta ini kan mutlak ya. Beta ini mutlak secara teori angkanya tidak bisa berubah terlalu jauh. 1,75 atau 5 enggak. Antara 0,5, 0,75 ini enggak terlalu jauh dari komponen tersebut. Ya, makanya saya ambil contoh beta 0,75 ini dijadikan angka yang paling ideal menurut saya ya secara teori. Kenapa kok enggak 0,5, Pak? Ya 0, mungkin 5,5 lah atau segala macam. Ya ini menurut saya secara ideal beta ya 0,75 ya. Oke, kita hitungnya 20%-nya dari indeks pasar ya IHSG ya. Indeks harga saham gabungan itu estimasinya 20%.
Terus return ekspektasinya adalah dari dividen sebelum-sebelumnya, ya 4% kita ambilnya, barulah kita hitung, ya. Ekspektasi return pada tahun ini ataupun tahun yang akan datang besarannya berapa? 19%. Ya, apakah sama nanti dividen yang akan dikeluarkan? Ya, memang nggak sama persis teman-teman, tapi paling tidak mendekati. Ya, bisa 18, bisa 17, atau mungkin bisa 20. Ya. Nah, kan tergantung ini angkanya kita. Tergantung besaran, tergantung berapa banyak instrumen yang kita pakai atau saham yang kita investasikan di beberapa bidang yang ada, misalnya kayak gitu. Ya. Oke, eh, ini untuk mengetahui return ekspektasi ya pada single index model. Oke, kita bisa breakdown ya dari latihan tersebut. Contoh tadi ya nilai return realisasinya berdasarkan indeks tunggal atau SIM. Nah, saham ini adalah 19%. Makna dari 19% ini adalah jika ternyata nantinya diketahui bahwa return saham tersebut sebenarnya ada 21, itu berarti bahwa terjadi penyimpangan estimasi sebesar 2%. Ya, makanya kan tidak ada yang lebih tinggi ya 19. Makanya saya tadi menyebutkan ya antara 18 atau 17. Tapi kalau lebih tinggi itu tidak. Ya, itu berarti ada penyimpangan estimasi karena kita kan ngambil nilai tengahnya, bukan ngambil nilai tingginya. Ya. Oke, Ah, itu bisa terjadi karena apa? Kesalahan residu atau mungkin kita punya ekspektasi tinggi dari poin ini. Oh, ternyata saya hitung bukan 4%. Tapi kayaknya dividennya setelah saya hitung dari pendapatan di laporan keuangan dan segala macam, itu bukan 4%, tapi 8%. Nah, nilainya lebih tinggi. Nah, itu bisa memunculkan angka yang bisa lebih tinggi nantinya atau menyimpang. Ya, oke. Sebagai sebagai contoh beberapa instrumen instrumen investasi khususnya saham. Kenapa untuk mencari portofolio optimum itu kita nggak bisa hanya satu satu jenis. Nah, kita harus cari beberapa jenis atau mungkin kita menghitungnya dari beberapa periode meskipun hanya satu saham yang kita miliki. Ya, itu penting untuk menghindari hal-hal yang ekspektasinya itu terlalu tinggi. Akhirnya jadi penyimpangan yaitu 2%. Ya, tuh. Oke. Pada single endowed model ini ada beberapa asumsi ya. Asumsi utama sama asumsi tambahan atau kedua ya. Contoh asumsi utama ini eh, kesalahan residu dari saham ke I. Ya, ini nggak ada korelasinya, makanya itu dianggap sebagai suatu kesalahan residu. Nah, ini asumsi ini kan, kenapa penyimpangan estimasi sebesar 2%. Ya, asumsi kedua ini dianggap sebagai kesalahan residu tiap-tiap sekuritas. Berarti ini berhubungan dengan pasar. Ya, kalau yang pertama ini berdasarkan dengan ekspektasi korelasi yang ada di saham kita yang miliki asumsi utama. Kalau asumsi kedua ini masing-masing sekuritas atau masing-masing saham yang ada di pasar. Nah, ini bisa dijadikan asumsi. Kenapa kok terjadi penyimpangan return misalnya atau penyimpangan ekspektasi. Ya, jadi kalau misal kurang dari 19 atau paling tidak mendekati ke arah nol, itu ideal ya, karena ekspektasinya nggak jauh-jauh nanti ketika realisasi apa imbal hasilnya di tahun tersebut atau tahun berikutnya ya. Nah, ini ada dua asumsi yang bisa dijadikan dasar ketika perhitungan tersebut eh, apa di luar dari ekspektasi atau penyimpangan ekspektasi ya. Oke.
Nah, ada beberapa contoh teman-teman. Ya, ada beberapa contoh terkait single index model ini. Ya, mulai dari eh, kalau ini kan, kalau ini IHSG ya, dari jenis-jenis sekuritas yang ada di pasar tersebut. Kalau yang ini lebih ke perusahaannya atau internal perusahaannya, ya. Berarti kita kayak kita yang miliki, ya, miliki sahamnya, ya. Tapi yang paling paling penting adalah ketika kita ingin mencapai portofolio yang optimum, kita harus menghitung semuanya, baik SIM, CAPM, ataupun rasio keuangan. Karena perhitungan tersebut itu bisa meminimalisir resiko dalam pengambilan keputusan untuk memiliki saham tersebut atau tidak, ya. Kalau misal kita sudah nggak menghitung tapi kita sudah dapat hitungannya dari perusahaan-perusahaan sekuritas atau agents, ya kita tinggal analisis saja. Nah, apa nih yang sekiranya penting untuk kita pelajari, dalam artian layak atau tidak kita miliki saham tersebut, ya. Oke, nah ini beberapa contoh seperti return saham PTA dan return indeks pasar selama 7 periode. Betanya adalah 1,7. Nah, ini tinggi nih, 1,7. Ya, menurut saya ini tidak terlalu ideal, ya, karena nanti hasilnya juga akan mempengaruhi. 0,75, 0,5, 0,8 itu sebenarnya juga terlalu tinggi. 0,9 itu menurut saya tinggi, ya. Tapi nggak apa-apa. Nanti kan teman-teman juga akan ada gambaran kenapa betanya terlalu tinggi, kenapa betanya terlalu rendah, ya. Oke, tabel di bawah ini merekam data, ya. Periode ke-1, kedua, ketiga, keempat, 5, 6, 7. Periodenya ini juga nggak selalu tentang setahun atau mungkin 6 bulan, trimester. Tapi kalau di laporan keuangan itu memang idealnya menghitung berdasarkan periode tahun laporan keuangan tersebut rilis, ya. Nah, kalau laporan keuangan tersebut rilis, kan kita tahu return saham sama return return IHSG, ya, ini akan terbaca. Coba kita masuk ke dalam perhitungannya, ya. Hitung masing-masing kesalahan residu tiap periodenya dengan menggunakan rumus single index model varian return saham. Ya, jadi karena sahamnya berbagai jenis. Contoh seperti ini. eh, Kita ngitungnya sama, ya, 0,296. Periode 1, 2, 3, 4, 5 kita hitungnya kira-kira ini seperti ini, ya, 0,9957, 0,09957. Kita cari alfanya plus 1,7, ini adalah betanya, terus ini pasarnya. Nah, hasilnya adalah 0,0216. Nah, sama seperti periode berikutnya menghitungnya sama, ya. Setelah tahu dari kesalahan residu masing-masing tersebut, kita mencari total resikonya, ya. Total resikonya ini nanti kita hitung menggunakan varian return saham, ya. Bisa menggunakan alfa A pangkat 2, beta A pangkat 2 ini. Yang artinya kita harus mencari tahu dari masing-masing saham tersebut, ya. Karena kan kita pengen tahu dari laporan-laporan keuangan sebelumnya. Nah, laporan-laporan keuangan sebelumnya ini yang besarannya itu bisa diketahui terkait resiko. Ya, contohnya sama, ya, ini cari hitung dulu 0,768 sampai 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 terakhir. Nah, ini kan sudah ada 0,7, sorry, 0,77, 0,77, ya. 0,768 bagi 6. Nah, ini tahun kedua 3, 4, 5, 6, 7. Ya, karena tahun pertama nggak dihitung.
Ya. Oke, hasilnya 0,0026. Nah, nah ini ini terkait varian return saham ya, teman-teman, yang kita coba ketahui dari varian return saham menggunakan metode single index model. Sebenarnya single index model ini kalau semisal kita mau bahas lebih dalam lagi, banyak teknik-teknik atau metode-metode yang lebih banyak itu menganalisis ketimbang kita menghitung, ya. Menganalisis dari suatu instrumen. Kalau misal teman-teman eh, memang nggak semuanya ya, bahkan kayak Mandiri Sekuritas atau Miris Sekuritas itu nggak menampilkan data single index model ini secara menyeluruh, hanya saja kita cari sendiri, ya. Nah, kalau di perusahaan-perusahaan sekuritas luar negeri, nggak usah jauh-jauh, sudah di Bursa Efek Singapura, ya. Eh, Varian return saham itu juga sudah memunculkan angka-angkanya. Jadi kita nggak perlu mencari, ya, tapi sudah memunculkan angka-angkanya dan kita tinggal menganalisisnya. Nah, dari analisis tersebut, apakah penting, ya, kita melakukan tindakan analisis lanjutan sendiri, ya, baik itu secara fundamental maupun teknikal yang lainnya. Nah, karena angka-angkanya itu sudah rilis. Nah, hanya saja di Bursa Efek Indonesia setahu saya, khususnya di perusahaan-perusahaan sekuritas itu tidak. Mereka hanya ke rasio keuangan saja. Ya, tapi kalau mencari beta melalui metode SIM maupun CAPM itu belum pernah tahu saya, ya. Mungkin kalau misal teman-teman di lapangan nantinya pas terjun langsung di instrumen investasi, di kepemilikan saham menggunakan beberapa sekuritas, ternyata ada yang menerapkan SIM ini, ya itu nggak apa-apa, ya. Karena kan itu juga jadi peluang, atau mungkin itu bisa jadi eh, salah satu salah satu cara untuk pengambilan keputusan, ya. Salah satu cara untuk pengambilan keputusan yang nantinya kita mau menginvestasikan modal kita ke saham dengan tipe apa, kan ibaratnya gitu, atau mungkin kita mau menambahkan kepemilikan dari saham yang sudah kita miliki, misalnya kan kayak gitu, ya. Oke, eh, tadi itu varian. Kalau kovarian ini lebih banyak lagi, ya, lebih banyak lagi. Kalau semisal kita mau membandingkan lebih dari satu, kalau tadi varian itu kan hanya satu return saham satu perusahaan, kalau ini bisa beberapa perusahaan. Contoh Wings sama Indofood dibandingkan dengan IHSG, ya, yang itu bisa. Ya, tambahnya adalah ya return ekspektasi A, return ekspektasi B, return indeks pasar atau IHSG, ya. Sama, gambarannya seperti varian tadi, gambarannya sama. Oke, kira-kira itu single index model. Nanti teman-teman boleh coba latihan latihan sendiri ya, varian return saham di single index model atau covarian return saham single index model. Nah, kalau bisa nanti materi saya ini juga boleh di-download, mana tahu kepake ya, kepake dibuat tabel-tabel. Misal teman-teman sudah konsisten untuk terjun di dunia investasi pasar saham, pasar modal, ya. Nah, ini bisa dipakai, dicoba. Kalau semisal eh, ini diterapkan di beberapa platform, khususnya ya entah itu Ajay, Bibit, atau mungkin perusahaan agensi sekuritas. Nah, ini diterapkan, ternyata estimasinya itu mendekati. Ya, saya yakin ini juga akan rilis ke banyak-banyak membernya, ya. Tuh, nanti perhitungannya nggak saya masukkan.
Tapi paling tidak teman-teman juga ada gambaran ketika menggunakan SIM ini kurang lebihnya bagaimana atau mungkin dari sisi keuntungannya bagaimana ya. Oke, untuk SIM eh, kira-kira itu sebelum saya masuk ke CAPM, teman-teman mungkin ada pertanyaan, monggo. Pak, masih puyeng, Pak. Oke. Ini bukan tugas ya, ini bukan tugas. Cuman Ya, Pak. ya SIM sama CAPM Pak. ini buat gambaran saja, teman-teman. Teman-teman tahu, nah, buat gambaran saja, teman-teman. eh, Ini cari downloadan Excel-nya, Pak. oke, udah dapat ya. Nanti mungkin Ini, boleh Pak. mungkin boleh di-share ke teman-teman supaya ada gambaran ya. Itu kayak ngitung aktual return, Ya, X return gitu, Pak. ya, ya itu. Expected return nih, Pak ya. Ya, ya, kira-kira seperti itu. Gambarannya actual, expected. Varian residual. Ya, betul. Nanti boleh di-share ya, boleh di-share ke teman-teman ya supaya ada gambaran juga. Kalau ada Excel-nya malah lebih enak ya. Ya, Pak. Saya share di grup, Pak ya. Oke, terima kasih. Ya, itu kira-kira teman-teman untuk single ended model. Saya coba masuk ke CAPM ya. Nah, ini sebenarnya lanjutan. Ini satu topik ya, satu topik beta. Di dalam beta itu ya ada SIM sama CAPM. Ya. Kalau kalau SIM tadi ya bedanya dengan SIM sama eh, apa CAPM. Kalau SIM ini Oh, lebih ke gimana? nggak ada grup. Tak kirim ke sampean, Pak ya. Oh, nggak ada grup. Setahu saya kok ada ya. Bukan ya? Atau saya yang salah? Adanya kelas, Pak. Harus saya cek pasar modal. Oh, bukan. Di perhitungan kemarin itu kayak indeks kemakmuran kumulatif itu. Ya, 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 ini. Nah, kan? Tapi di beberapa, kalau kita investasi di beberapa instrumen, ya, itu saya pernah coba cek. Saya pernah coba cek, ada salah satu mahasiswa, bukan mahasiswa di sini, tapi ada mahasiswa yang lain di kelas saya. Dia itu coba saking saking beraninya ya, kalau saya nggak berani. Jadi dia itu invest di beberapa instrumen investasi di luar negeri sana. Jadi hampir semuanya itu digital. Jadi semuanya itu digital dan ya online. Jadi online. Jadi waktu itu saya coba dampingi dia karena karena eh, saya nggak ngapa-ngapain waktu itu dan itu di kisaran jam 11 malam sampai jam 3 ya. Itu untuk memonitor aktivitas instrumen investasi yang ada di luar negeri sana. Karena di Amerika maupun Eropa itu kan udah siang ya. Jadi mereka memang benar-benar beraktivitas. Nah, kalau ini kan by Excel ya, ini kan by Excel. Tapi bukan berarti ini sesuatu yang nggak bisa dipelajari. Ini bisa dipelajari ya. Saya coba share. Sebenarnya ini bisa di sini.
Nah, ini kan semuanya sudah ada. Oh, ya, ya. Ini harian. Ini harian ya. Ini harian. Ini harian. Nah, excess return. Nah, ini sudah lumayan lah ya ini untuk mencari alfanya, betanya. Nah, SIM-nya, CAPM-nya sudah jelas banget ya. Sudah jelas banget ya, sudah jelas banget. Asal usulnya ya, Pak, bingung ya, Pak. Kenapa? Asal usulnya kok bisa muncul gitu. Nah, Itu ada kal- rumus. nah kalau ini kan bisa masuk di Bursa Efek Indonesia kan muncul Iya, atau Pak. seperti ini. Nah, ini kan kalau ini kan bisa muncul. Nah, kalau aktualnya ini kan dari sini. Nah, aktualnya ini berarti antara Februari dan Maret. Ya, ini sebenarnya rumusnya sudah ada. Ya, ini saya coba share ya di Google Classroom. Oh, ini bulanan, Pak ya. Mana? Ini Harian harian, Pak. ini harian ini. Desember, ya kan? Kan tergantung perdagangannya. Ada off-nya atau tidak. Atau mungkin mau menghitungnya setiap tanggal berapa, setiap ya ini bisa. Oh, sorry. Ini bulanan, teman-teman ya. Ya, setiap bulan Januari 2005, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 sampai 2015. Nah, ini sampai 2015. Saya coba masukin di Google Classroom dulu. Wih. Di Alfabet. saya masuk Alfabetnya saya masuk di sini ya supaya bisa di-download. 0, AZ. AZ 15. BA 15. Jadi Nah, BA. ini nanti teman-teman boleh boleh coba untuk download ya untuk mencari. Nah, ini angka ini kan nama perusahaannya ya Gudang Garam, eh, apa ini BNI ya, Bank Mandiri, BRI, Indofood, HM Sampurna, ya, Unilever. Nah, ini indeks harga saham gabungan. Ya, RF-nya juga diketahui. Nah, cara carinya ya di sini aja. Masuk aja di sini. Bursa Efek misalnya. Bursa Efek. IDX, sorry, IDX. Nah, saya agak bingung loh tampilannya yang sekarang ini, sumpah. Itu website IDX, Pak ya. Iya, saya agak bingung kok tampilannya kayak gini. Nah, ini kan muncul sebenarnya. Hmm. Nah, ini kan muncul. Hmm. Oh. Ah, cuman kan ini kan berdasarkan kelompok. Nah, di sini kan berdasarkan kelompok. Ini kan berdasarkan kelompok. Nah, jadi di sini nggak berdasarkan per ekuitas atau per perusahaan. Tapi harusnya bisa ini dicari. Ya, bentar. Saya pernah coba kok. Atau kalau enggak, Invest Hub ini lebih detail kayak ya. Bentar. Invest Hub. Nah, ini. Ini
Ini kan bisa di-download. Eh, eh, ini kan muncul angkanya. Astra, oh AAL ini Astra Agro. Ya tinggal ditutup aja. Kan. Nah, ini kita carinya misal ini per 29 Desember 2022. Kalau misal kita mau cari yang eh, ini, misal mau cari yang tahunnya bulan sebelumnya. Ini kita sisa cari juga ada. Nah, Yang diambilkan close price-nya, Pak. ya, ya, betul. Ini kan yang sama. Ya, ini 29 November, ini 29 Desember. Nah, kita masukin aja. Atau menggunakan tabel ini juga nggak apa-apa. Ya, ini. Saya, baik. Nah, ini kan eh, nilainya ya. Kita mungkin nggak semuanya kita ambil aja beberapa perusahaan yang menurut kita ini, oh ini penting nih kita hitung. Kalau misal kita hitung semuanya, ya nggak apa-apa kita hitung semuanya terlebih dahulu, tapi ini banyak loh. Nah, kan sampai berapa? Ratusan, ya kan? Ini ratusan. Kalau misal mau dihitung semuanya juga nggak apa-apa. Terus dikelompokkan per 20 besar, per 10 besar, nah itu juga boleh, nggak apa-apa. 2019 Desember, ini 29 November juga. Nah, ini tutup penutupannya. Ini aja dihitung. Tuh, bukan. Ya, kalau misal mau hitung, caranya bagaimana tadi? Masih ingat? Ya, masuk di data pasar, ringkasan saham. Nah, terus langsung muncul ini. Muncul ini, ringkasan saham, kita cari uh, tanggalnya, atau mungkin kita pilih yang muncul itu apa saja. Penutupan ya. Nah, ini tak usah centang. Nah, bisa. Jadi yang muncul ini saja. Nama perusahaannya. Ya, udah ini aja yang muncul. Ya, udah. Terus terapkan. Udah munculnya ini aja. Ya, kalau misal mau eh, lebih dalam lagi ya mencari SIM sama indeks CAPM. Ya sama kok. Cara menghitungnya sama. Nah, ini ini sampai total dananya juga ada loh. Oh, saya mau investasi di mana ya? Kan ini kan total dananya. Total dana yang mungkin kita akan anggarkan ke masing-masing perusahaan. Nah, ini W1 kan. Pinter loh ini. Tuh. Oh, berarti ya. Berarti HM Sampurna 24%. Berarti dananya yang ditanamkan di sana 24%. Ini menarik teman-teman ya. Nah, ini keputusannya optimal ya. Oh, niat banget loh dia ini bikin. Nah, ini coba ya dipakai kalau semisal teman-teman mau 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 punya modal 100 juta ini, terus tinggal di breakdown. Nah, ini yang menempati posisi tertinggi siapa? HM Sampurna sama Unilever. Tapi ya gitu, sahamnya kan juga nggak murah, ya kan? Apa? Astra Agro. Ini siapa ini?
UNTR ini siapa ya? Bentar. Saya nggak hafal kalau gini-gini. UNTR. UNTR. Oh, Unity Tractor. Tinggi ya? Tinggi loh ini menurut saya. Unity Tractor. Karena bukan produk konsumtif. Kalau ini kan HM Sampurna sama Unilever kan produk konsumtif. Orang mungkin nggak makan nasi, tapi orang nggak bisa lepas sama rokok. Gitu? Nah, orang mungkin nggak beli jajanan, alat-alat kebutuhan sehari-hari Unilever, tapi orang harus rokok. Ya, ya ini nggak tahu kebijakan penghapusan penjualan rokok batangan itu bagaimana penerapannya nanti. Ya, apakah mempengaruhi omset meningkat karena satu orang mungkin bisa beli langsung satu box. Jadi meskipun sehari bisa merokok 1-2 batang karena belinya sekalian satu box saja mungkin konsumsinya lebih banyak ya. Makin kaya aja perusahaan rokok ini ya. Ini loh, Unity Tractor ini bukan perusahaan konsumtif. Maksud saya kok wow gitu loh. Tinggi. Mungkin ya karena berhubungan dengan infrastruktur ya, jadi banyak yang dibangun dan segala macam. Kalau invest nilainya tinggi, jadi ada perusahaan-perusahaan yang menyewakan traktor, jadi modalnya ditingkatkan untuk belanja traktor-traktor itu mungkin ya. INTP, INTP, Indosemen, oh iya, berhubungan sama infrastruktur ini pasti. Kenapa semen Indonesia nggak masuk ya? Ternyata mungkin nggak dihitung kali ya. Atau mungkin ini dicari yang eh, nilai-nilai tertentu menurut investornya. Ya bisa jadi nilai harga di pasarannya bagaimana, terus kemampuan investor tersebut untuk memiliki saham tersebut ya. Contoh seperti ini, eh, ratingnya tinggi, tapi harga belinya juga lumayan daripada babak belur bela-belain untuk beli saham yang tinggi semua. Saya cukup 2 aja deh yang saya beli. Sisanya adalah yang di bawah 10% ya. Dan ini rata-rata udah di atas 10% kan. Jadi fokusnya tetap dua perusahaan yang babon ya, menurut saya babon yang perusahaan yang potensial. Yang lainnya yang biasa-biasa saja, nggak apa-apa. Yang dua ini siapa? Oh BNI malah, oh BNI kalah pamor ya sama Mandiri ya, Mandiri sama BRI. Oh bentar, ini, oh ini enggak ya, nggak dimasukkan. Ini enggak dibeli. Indosat ini enggak optimum. Ini Indosat enggak optimum karena minus ya. BNI enggak dibeli. Oh dibeli tapi persentasenya kecil. Oh ini industri perbankan ya, kecil. Indofood, Gudang Garam, Astra Agro. Oh Gudang Garam enggak besar ya. Oke, udah muncul loh CAPM sama SIM-nya. Ya, kalau ini semuanya sudah muncul teman-teman angkanya. Untuk mencari excess return, actual return, close price. Ya, close price-nya itu dari ini tadi ya. Dari ini tadi yang diakses. Nah, ini. Mau dihitung semuanya nggak apa-apa kok. Hitung aja semuanya. Biar ketemu nilai akhirnya dulu. Nilai akhirnya biar ketemu ya. M semuanya. Oh, tapi banyak ya kalau nilai akhirnya. Janganlah. Yang wajar-wajar saja.
Ya katanya orang Jawa itu ojo murko, wes secukupnya saja, ya kan? Ya ini dengan modal 100 juta mungkin bisa aja 5 entitas, wes nggak usah banyak-banyak. Tapi kalau 5-5-nya itu nggak return, bagaimana? Ya kan? Makanya ini sebenarnya udah tepat 2 aja ya, yang besar, sisanya yang kecil-kecil. Kalau 2 ini nggak return, ya paling tidak yang lainnya ini juga ada kontribusi untuk memberikan return, meskipun kecil. Oke, ya itu eh, sebenarnya sama ya. Oke, saya coba masuk teorinya dulu ya. Teorinya CAPM ya. Kalau single index model tadi eh, lebih ke return ya, return resiko yang akan kita cari tahu ya, termasuk ekspektasinya dan segala macam. Kalau kalau CAPM ini lebih ke eh, apa, aset ya, atau bisa dibilang kemampuan perusahaan itu untuk memberikan return berdasarkan besaran aset yang mereka miliki ya, atau aset perusahaan investasinya atau kita sebagai investornya juga ya. Nah, sama seperti seperti musim sebelumnya ya, sama William Sharpe ya, sama ini bapak-bapak SIM sama CAPM menurut saya. Nah, Profesor Sharpe yang mengembangkan ini sampai dapat penghargaan ya, tapi bukan ini fokusnya. Fokusnya adalah ini, asumsi-asumsi yang digunakan dalam CAPM ya. Semua investor memiliki cakrawala waktu satu periode yang sama. Ya, jadi kalau saya investor, teman-teman investor melihat jenis-jenis investasi atau jenis-jenis saham di pasar, itu semua aktivitasnya sama. Ya, aktivitas yang dilakukan adalah 24 jam, 7 hari 24 jam mereka beroperasi. Terus mereka punya pasar yang di dalam negeri maupun luar negeri. Jadi mereka punya kontribusi untuk nge-push pendapatan ya, sama ya. Ibaratnya kayak gitu. Nah, jadi cara berpikirnya investor ini semuanya sama kok. Dihitungnya semuanya sama. Cuman apa nih hasilnya ketika penghitungan tersebut sudah dilakukan, outputnya bagaimana? Ya. Nah, ini dari output yang dihitung tersebut, periodenya kan sama. Outputnya itu nanti muncul apa yang bisa dijadikan pengambilan keputusan untuk investasi ya. Nah, mulai dari nilai return ekspektasi atau deviasi standar return ya. Nah, ini nggak jauh-jauh dari portofolio optimum ya. Ini tugasnya atau kita sebagai seorang investor belajar SIM sama CAPM ini adalah itu ya. Oke, asumsi berikutnya terkait CAPM ini berhubungan dengan tingkat bunga bebas resiko. Ya, tingkat bunga bebas resiko ini dari apa? Ya dari perusahaan-perusahaan tersebut melakukan pinjaman atau mungkin melakukan investasi di perusahaan yang lainnya. Ya. Nah, ini bukan kita sebagai investor tapi perusahaannya atau entitasnya, ya. Oke. Itu eh terus semua investor meminjam atau meminjam dana dengan jumlah tak terbatas. Nah, ini kita punya kesempatan untuk menambah modal kita ke investasi-investasi tersebut. Nah, tapi perlu diingat, meskipun pinjaman kita tak terbatas, tapi tingkat bunganya itu juga pastinya beresiko. Nah, hanya saja diasumsikan di CAPM ini nggak ada resikonya. Jadi pinjam ke bank aja berapa banyak, tapi nggak ada resikonya. Bank itu tutup atau kita nggak mampu bayar, ya ibaratnya kayak gitu. Nah, ini asumsi. Nah, tapi kan ini bisa dipatahkan ketika kita benar-benar rilis di lapangan. Oh, ternyata modal kita butuh tambahan. Nah, kita datang ke bank. Oh iya, saya punya instrumen investasi ABCDFG. Kita butuh pinjaman banyak. Nah, suku bunganya bagaimana? Nah, ini kan gambaran ya, tapi di lapangan kan nggak sesuai sebenarnya. Oke,
eh, asumsi-asumsi yang lainnya adalah ya short sell atau mungkin nilai-nilai yang berhubungan dengan jual beli sekuritas. Karena kan banyak ya, atau mungkin tidak ada biaya transaksi, ini kan asumsi, padahal juga ada ada biaya transaksi, ada inflasi. Nah, ini kan asumsi ya. Nah, asumsi yang di CAPM ini diibaratkan adalah investasi di pasar modal itu adalah sesuatu yang sempurna. Jadi tidak ada plus minusnya, diibaratkan ya udah bagus saja. Padahal kenyataannya kan enggak, ya ada inflasi, ada biaya transaksi, ada pajak pendapatan pribadi. Ya ini kan ya diasumsikan enggak ada, padahal ada, ya. Oke, pada kondisi equilibrium atau harga-harga saham berada di tingkat yang tidak memberikan insentif atau tidak memberikan return, ya. Jadi dampaknya adalah portofolio pasar ini secara aktiva memiliki pandangan tertentu, atau mungkin kalau saya boleh asumsikan berhubungan dengan efisiensi. Jadi kalau semisal kita memiliki portofolio yang optimum, tapi pada kenyataannya atau pada aktivitas tersebut tidak memberikan impact secara return, ini juga ini juga tidak memiliki ini tidak mempengaruhi pasar secara equilibrium, ya. Jadi implikasinya seperti itu. Portofolio seoptimum mungkin, tapi nggak ada impact atau nggak menguntungkan dari sisi investasi kita. Nah, ini juga jadi ini pasar yang nggak memiliki value, ya, nggak memiliki value. Makanya di IHSG itu tidak semuanya dijadikan patokan secara mutlak. Ya, di IHSG kan hanya gabungan saja, tapi tetap breakdown-nya adalah masing-masing entitas. Kita menghitungnya masing-masing entitas pada saat kita mau memiliki sahamnya dari entitas yang mana atau perusahaan yang mana, kan gitu, ya. Nah, di CAPM ini dicontohkan seperti portofolio pasar indeks harga saham IHSG, LQ45 atau Kompas 100, ya. Jadi portofolio pasarnya kira-kira diasumsikan seperti ini. Capital market line, ya, efisiensinya itu ada di garis lurus. Kan dianggapkan sempurna, ya, dianggap sempurna. Padahal kenyataannya yang ini ya bisa naik turun, sehingga muncul capital market line ini dianggap nggak efisien, ya. Nah, ini yang dianggap sempurna ya adalah ekspektasinya kita sebagai investor, ya. Ya, saya mungkin coba masuk langsung ke CML, ya. CML ini lebih ke persentase saja. Contoh seperti ini. Return ekspektasi portofolio pasar diketahui 20% dengan standar deviasi 50%. Nah, jadi return aktiva bebas resikonya itu adalah berapa? 12%. Nah, kita ini mencari harga pasar dari resiko portofolio tersebut. Jadi indeks harga saham gabungan tersebut kita cari resikonya itu ada di mana atau persentasenya berapa. Nah, ternyata ketemunya adalah 0,16. Nah, 0,16 ini menunjukkan apa? Menunjukkan bebas resiko atau tidak, ya. Nah, ini memang tidak gampang, memang harus mencoba latihan terus-menerus, khususnya menganalisis CAPM, ya, karena pada prinsipnya kalau misal kita itu kurang melatih diri untuk menganalisis suatu instrumen investasi, nah itu bisa jadi resiko buat kita sendiri. Ya, kita salah mengambil keputusan, ya. Oke, kalau tadi untuk mencari besaran indeks harga saham gabungan yang bebas risiko, kita tambahkan return ekspektasinya ketika kita menggunakan beberapa aset
yang beresiko. Contoh misal kita ngambil indeks harga saham, di dalam IHSG tersebut ada saham atau sekuritas atau entitas atau perusahaan yang ternyata di periode-periode sebelumnya itu tidak memberikan return terhadap kita, tapi malah memberikan resiko, yaitu harga pasarnya jatuh semisal ya. Orang-orang mungkin secara produk sudah memboikot, jadi mempengaruhi pendapatan perusahaan sehingga turun. Nah, kita bisa menghitungnya dengan capital market line ini, ya. Nah, ini bisa dipakai juga. Oke, CAPM ini ya sama ya. Sorry, sudah habis, Rek. Nah, ini tadi kan mencari capital market line, return ekspektasi, return aset bebas resiko, harga dari resiko, dan besarannya resiko. Ya. Nah, kalau ini pernah saya tahu, bukan sekuritas dalam negeri, sekuritas luar negeri, sorry, bukan. Jadi sekuritas luar negeri itu membantu investor juga untuk mencari portofolio yang optimum, ya, khususnya resiko-resiko yang tersistematis. Jadi resiko-resiko yang tersistematis ini seperti apa? Jadi resikonya itu bisa memberikan dampak bukan pada hanya satu perusahaan saja, tapi bisa memberikan dampak pada perusahaan yang sejenis. Contoh, resikonya pada industri perbankan. Awalnya terdampak itu Bank BRI, ternyata karena mungkin suku bunga bank ataupun peminatan masyarakat untuk meminjam uang di bank menurun, jadi industri perbankan itu juga memberikan resiko, industri perbankan terdampak dari resiko tersebut karena satu jenis. Nah, ini kan sistematis ya, jadi ini mempengaruhi industri yang sama. Itu untuk mengukurnya bukan hanya sekedar menghitung secara matematis, tapi juga banyak hal, bisa jadi fundamentalnya juga bisa jadi karena kondisi pasar secara terstruktur ya. Kita nggak tahu keadaannya seperti apa. Ini nggak jauh-jauh sama suku bunga bank misal. Atau mungkin kebutuhan pasar ya, para nasabah itu sudah menahan diri untuk membelanjakan sesuatu. Jadi pinjaman-pinjaman yang di bank misalnya yang mereka miliki segera dilunasi misal. Nah, itu bisa mempengaruhi ya. Nanti silakan dicoba untuk perhitungannya untuk mencari SML ini ya. Tuh, return aktiva bebas risiko apa saja yang dihitung, terus besaran betanya berapa. Oke, kira-kira itu teman-teman. Mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan. Memang agak PR ya. Belajar beta, SIM, CAPM ini memang agak PR. Tapi jangan patah semangat. Meskipun ini nggak berhubungan sama pekerjaan teman-teman, saya yakin suatu saat ini juga akan kepake. Ya, mungkin bukan buat kita, tapi mungkin buat orang yang memang membutuhkan informasi ini. Ya, oke. Silakan, mungkin ada yang mau ditanyakan. Monggo, silakan. Cukup? Oke. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya akan akhiri untuk perkuliahan malam hari ini, teman-teman. Kita ketemu lagi di cryptocurrency ya. Mungkin teman-teman belajar terlebih dahulu juga nggak apa-apa, atau mungkin dapat informasi-informasi dari pasar tentang cryptocurrency, ya kita bisa pelajari bersama ya. Oke, terima kasih teman-teman, tetap jaga kesehatan, jangan sungkan-sungkan kalau mau sharing sama saya ya. Terima kasih semuanya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.